Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman narasi balad Ari? Selamat datang kembali dengan podcast yang tentunya akan sangat menarik dan lebih menarik lagi, karena tema hari ini akan saya angkat adalah praktik nakal Bank Emok. Praktik rentenir dengan bunga tinggi kerap menyasar masyarakat yang kesulitan mengakses pinjaman resmi. Masyarakat di pedesaan, terutama yang tidak memiliki rekening bank atau penghasilan tetap, rawan menjadi korban praktik ilegal ini. Muncullah istilah Bank Emok yang dikenal oleh warga Jawa Barat yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan kredit mudah walaupun dengan bunga sangat tinggi. Tentunya kurangnya pemahaman yang cukup tentang bunga dan risiko pinjaman ini menjadi target operasi Bank Emok. Hari ini kita akan banyak diskusi tentang praktik ilegal Bank Emok yang sedang hype di masyarakat sekitar. Namun sebelum itu kita sambut dan kita sudah kedatangan juga pakar hukum senior yang akan menemani saya pada podcast hari ini. Ini dia Abah Imron Yaakob SHMH. Apa kabar, Bah? Baik. Terima kasih. Luar biasa. Kegiatan sekarang, Bah, lagi sibuk apa saja nih? Ya, untuk saat ini alhamdulillah saya masih menjalankan sebagai lawyer. Kebenaran saya bernaung di bawah Cipta Adil Nusantara. Jadi, tapi di samping itu profesi ya saya sebagai ketua PBH KB FKPPI Jawa Barat dari Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Baik. Ada lagi satu lagi jabatan saya sebagai ketua Pokdar Kamtipmas Bayangkara Jawa Barat yang di bawah naungan Polda Jawa Barat. Itu sekarang. Luar biasa sekali Abah ini. Jadi sangat tepat saya mengundang dan sangat beruntung sekali narasi balad Ari kedatangan Abah. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Ari. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan sedikit mengulas sejarah dari praktik ilegal Bank Emok ini nih. Bank Emok berasal dari bahasa Sunda, merujuk pada perempuan rentenir yang bertransaksi dengan nasabah sambil duduk lesehan atau emok. Tidak ada catatan pasti kapan muncul pertama kali, namun diperkirakan sekitar era 1980-an di pedesaan Jawa Barat ini sudah ada. Tradisi arisan dan gotong royong, keterbatasan akses keuangan, krisis ekonomi menjadi awal mula munculnya praktik ini. Dari sekian banyak kasus, saya yakin Abah Imron ini pernah mendengar, melihat, bahkan mungkin pernah menyelesaikan beberapa permasalahan kasus Bank Emok ini. Seperti apa sih, Bah, ini sebenarnya praktik Bank Emok yang terjadi di sekitar kita ini, Bah, khususnya di Jawa Barat? Oh iya, terima kasih Pak Ari. Jadi permasalahan Bank Emok ini kita buat dari sejarah awalnya. Kenapa adanya Bank Emok? Jadi Bank Emok ini mengacu kepada istilah pada saat Muhammad Yunus di Bangladesh. Itu mengadakan Bank Emok sama juga. Cuman mungkin ceritanya di Bangladesh itu bukan Emok mungkin ya. Nah itu Pak Muhammad Yunus itu sangat berhasil dengan adanya Bank Emok di Bangladesh. Sudah tuh dikembangkan lagi, menurut cerita pandangan saya itu dikembangkan lagi di India. Nah di India itu juga berhasil. Nah, diadopsi masuk ke Indonesia Bank Emok itu ya
istilahnya jadi namanya Bank Emok. Jadi kumpulan ibu-ibu. Jadi ada salah satu istilahnya ketuanya. Siapa yang terlambat bayar dan tidak bisa hadir itu ditanggung renteng oleh si ketuanya, itu Bank Emok. Tapi permasalahan Bank Emok yang ada di khususnya di Indonesia, umumnya di Jawa Barat, itu terjadi istilahnya itu bukannya keberhasilan. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah yang meminjam Bank Emok itu terjerat dengan permasalahan Bank Emok ini. Nah, soalnya kenapa saya berbicara permasalahan Bank Emok ini, pada kreditor itu semua terjerat. Memang sistem peminjamannya itu kan tidak ada istilahnya harus menjaminkan kolateral atau harta benda yang dijaminkan ke bank itu. Jadi tidak ada agunan gitu, Pak. Tidak ada agunan sama sekali. Jadi silih kepercayaan. Tapi cara-caranya itu secara manajemen mungkin tidak pas. Kalau di Bangladesh itu peminjam Bank Emok itu hanya satu institusi, misalnya taruhlah institusi A gitu, dia tidak boleh meminjam lagi ke institusi yang lain, sehingga hutang piutangnya itu tidak menumpuk dan tidak kesana sini gitu. Maksudnya gitu. Nah, di Indonesia itu terjadinya lain dan beda dengan yang ada di Bangladesh. Nah, jadi kalau di sini ini taruhlah kita berbicara PNM, masuklah satu PNM Bank Emok. Nah, Bank Emok ini di PNM itu dia mengembrio, ada pecahan, mekar, ada 7 itu. Saya pernah mengadakan penelitian, ada 7 yang sifatnya Bank Emok. Termasuk ya ada rentenir juga yang masuk ke situ. Jadi si kreditor itu yang tadinya hanya minjam 1, ada tawaran dari yang lain, dia ambil. Ya sifatnya masyarakat kita ya secara finansial dia agak berkurang, diambil. Nah, sudah tuh ada juga jeleknya di situ. Jadi misalnya si A itu menggunakan nama si B. Coba kamu pinjam 1 juta, nanti saya kasih kamu 100.000. Diambil misalnya 900. Dipotonglah 100.000 itu. Nah, yang kenanya juga nanti yang meminjamkan nama. Akhirnya dia terjerat juga hutang. Nah, si ini jadi pinjam lagi sini. Jadi dia dikejar-kejar juga oleh masyarakat yang dipinjamnya, termasuk dikejar oleh Bank Emok. Itu permasalahannya. Nah, ini ada salah satu contoh yang sudah pernah saya lakukan di salah satu desa di daerah selatan dari KBB. Itu alhamdulillah kita mengedukasi, di situ ada berapa tokoh, saya edukasi supaya untuk menyelesaikan Bank Emok ini ada cara-caranya. Nah, dengan pola-pola itu alhamdulillah posisi daripada satu desa itu Bank Emoknya bisa kita selesaikan. Soalnya kan gini, permasalahan Bank Emok ini setelah saya teliti, ini kita ambil simpulnya aja di KBB Selatan, salah satu desa. Itu ada yang sampai bunuh diri. Ada yang sampai istilahnya terjadi perceraian. Ada yang sampai terjadi kekerasan rumah tangga gitu. Karena Bank Emok ini, Bang. Gara-gara Bank Emok. Nah, jadi Bank Emok ini semestinya bukannya mensejahterakan masyarakat, akhirnya membebani masyarakat, keharmonisan rumah tangganya dia terpecah gitu kan. Nah, ada salah satu ini itu Bank Emok itu kan semestinya kan silih kepercayaan, tapi ada salah satu di desa itu Bank Emok itu bisa mengambil sampai ke rice cooker. Itu kan dalam segi hukum itu tidak boleh kan. Kalau kreditor itu macet, yang penting dia punya hak untuk membayar hutang, tapi tidak perlu harus bayar hutangnya sesuai dengan hutangnya kalau dia dalam keadaan pailit. Tapi ini dipaksakan. Kalau soalnya tidak terpaksa, dia ambil apapun di situ. Nah, sudah itu cara penagihan juga sudah tidak secara kemanusiaan itu sudah tidak masuk akal. Dia menagih itu di atas jam 4 sampai jam 12 malam. Nah, memang bos-bosnya Emoknya ini mungkin
di luar koridor daripada desa itu, tapi penagih-penagih ini sampai menungguin sampai jam 12 malam. Itu kan secara segi hukum kan itu sudah membuat orang tidak senang. Nah, saya beri edukasi mereka-mereka itu, kalau ini penagihan lebih dari jam 4 itu sudah membuat ketenangan orang terganggu. Itu ya secara hukum kita bisa melaporkan dia dengan pasal-pasal yang ada. Apalagi dia merebut barang yang di rumah, itu kan terjadinya perampasan. Selangkah perjanjian kan tidak ada sita menyita. Dasarnya apa secara hukum perdata dia mau menyita barang itu? Kan harus ada putusan dulu pengadilan. Ini mulai tertarik nih, Pak. Iya. Terkait dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, tentunya kita berbicara tentang hukum positif saja atau hukum yang berlaku di negara kita. Apakah Bang Emok ini sah menurut hukum yang berlaku? Nah, ini ada beberapa, ada yang saya tanya, macam PNM itu katanya ada terdaftar di OJK. Tapi yang lainnya kan kita tidak tahu. Itu PNM baru katanya. Ini apa nih, Pak? PNM? PNM ini ada salah satu itu kan penggeraknya dari Bang Emok katanya. Iya, penggeraknya dari Bang Emok. Dia yang punya modal. Tapi ada salah satu itu ditanya secara sepintas, tapi dia belum bisa membuktikan bahwa dia itu terdaftar tidak di OJK. Nah, di sini ada Mekar, ada berapa Bang Emok yang lain kan, yang ada 7 itu setahu saya di desa itu, bermacam-macam emok gitu. Nah, apakah dia terdaftar di OJK? Sedangkan kalau dari hitungan tingkat bunga itu kayaknya sudah melebihi dari bunga-bunga yang umum gitu kan. Nah, jadi sangat memberatkan bagi masyarakat. Yang kasihannya ini kan kalau masyarakat itu kan istrinya di desa. Kan tahulah orang-orang desa itu semuanya itu. Istrinya itu kan urban, suaminya itu urban ke kota-kota. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai kuli bangunan, bermacam-macam dia. Setiap pulang 1 minggu sekali. Nah, pulang 1 minggu sekali itu terjadilah dia tanpa seketahuan suaminya, dia pinjam, akhirnya dia terjerat. Nah, suaminya itu datang, koknya kamu hutang, akhirnya terjadinya kekerasan rumah tangga. Nah, itu bukan disalahkan ini, soalnya suaminya tidak tahu, istrinya meminjam, akhirnya terbebanin. Nah, hasil dari dia misalnya taruhlah dia pegawai harian per minggu gitu kan, dia datang bawa duit itu hanya untuk membayar Bang Emok. Nah, untuk menyelesaikan di rumah tangganya kan anaknya perlu sekolah, perlu makan, perlu apa, akhirnya tidak ada apa-apa. Ya cocoklah rumah tangga. Ada yang sampai bunuh diri, itu terbukti. Udah tuh ada yang sampai istilahnya menjual rumah. Tadinya Bang Emok nih maksudnya untuk mensejahterakan dia, tapi bukan mensejahterakan, akhirnya memiskinkan gitu untuk masyarakat desa. Nah, kalau bisa, saya inginkan Bang Emok itu harus berantas. Termasuk aparat desanya itu harus mencegah. Tidak boleh ada Bang Emok masuk di sini. Dulu pun tidak ada Bang Emok. Sampai saat dulu ya terjadi tidak ada Bang Emok, ya mereka hidup sejahtera. Gitu. Ya pada prinsipnya tidak ada istilahnya masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia bisa makan ubi, makan pisang, makan apa. Apalagi di desa kan ada tanaman cabai itu. Cukup sih semestinya. Cuman akhirnya dengan ada Bang Emok konsumtif. Anaknya perlu HP, dia beli HP, bukan untuk usaha. Jadi akhirnya memberatkan. Yang tadinya sudah HP akhirnya terjual untuk membayar Bang Emok. Jadi terbelit dia dengan Bang Emok. Itu masalahnya. Mari. Anggap saja Bang Emok ini terdaftar di OJK. Tapi ketika menjalankan perannya, Bang Emok ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Contoh kecil misalnya karena bunga yang tinggi dan akhirnya mereka yang meminjam uang jelas merasa dirugikan. Nah, menurut Abah nih, ketika hal itu dirasakan misalnya oleh emak-emak lah atau teman-teman narasi Bahari nih yang terbentur dengan Bang Emok nih, apa nih yang harus dilakukan? Bisa. Kalau Secara memang dia hukum sudah bisa. terdaftar di OJK, secara hukum bisa kita laporkan. Kan semuanya itu kan punya standar bunga.
Tapi kalau bunganya sudah melebihi, itu bisa kita laporkan langsung, baik ke pihak kepolisian atau langsung ke pihak OJK, dia akan mendapatkan teguran. Soalnya ini di desa itu apakah OJK bisa mengontrol? Kan tidak bisa. Nah, makanya saya harapkan gitu, kalau memang dia terdaftar di OJK, OJK itu harus mengontrol tentang Bank Emok ini. Ini sudah nasional sih semestinya, tapi saya ambil sampel salah satu contoh. Di suatu desa, saya selesaikan satu desa itu. Ya alhamdulillah. Ya, kan pada prinsipnya kalau pada saat kita menyelesaikan, ada ibu-ibu, paknya kami mampu menyelesaikan, silakan kalau Anda mampu untuk mencicil. Tapi ada separuh yang tidak mampu. Itu tidak boleh dipaksakan. Kreditor itu dalam keadaan valid semampunya dia. Yang penting dia punya hak untuk kewajiban untuk membayar hutangnya. Nah, paling tidak bisa top up agak lama gitu. Yang mampu ya silahkan. Tapi pada saat kapanpun nanti yang mampu itu juga akan terbelit dengan permasalahan ini. Soalnya ini kan terus bergulir tentang Emok ini. Nah, saran saya kalau bisa adanya Bank Emok ini hanya satu pintu. Misalnya PNM aja yang diadakan. Nah, pada saat kreditor atau peminjam, dia punya hutang di yang lain-lain enggak? Kalau memang dia tidak punya hutang lain, baru dipinjamkan. Atau PNM ini harus bergabung dengan BUMDes. Kan di desa itu ada BUMDes. Badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Dia punya modal, Emok kan mungkin PNM punya modalnya lebih besar. Dia simpan di BUMDes. Biarin orang BUMDes yang menyelesaikannya. Nah, setiap ini dibentuklah saya seolah-olah model koperasi. Jadi setiap kreditor itu dia sebagai anggota. Nah, jadi pengembangan BUMDes dengan Emok ini akan sinkron. Nah, yang lainnya itu tidak boleh masuk. Seandainya dia mau masuk, silahkan nyimpen saham di BUMDes. Sehingga BUMDes itu besar di desa itu. Hanya satu pintu. Tapi kalau ini pintunya dibuka lebar-lebar, ada 7 Emok, ya semua masyarakat akhirnya terbelit. Siapa yang tidak mau uang dalam kondisi sekarang? Mencari susah, kerja susah, anak perlu ini, akhirnya dia pinjam, dia pakai konsumtif. Pinjam ini pakai konsumtif, tutup lubang, gali lubang. Nah, itu pun ada satu desa kan. Tidak saya sebutkan desanya. Setiap Kamis dia harus bayar Emok, misalnya 500, 400. Sampai ini dari penduduk setempat, ya dari bapak-bapaknya sampai menawarkan, istilahnya itu si ibu-ibu itu menawarkan yang dari kan tanda kutip itu sudah negatif, menawarkan dirinya untuk hanya membayar Emok. Jadi mau dibawa kemana? Itu daerah religius, daerahnya yang daerah termasuk taat terhadap agama. Tapi oleh karena terdesak dikejar Emok. Soalnya anggota-anggota Emok yang penagih itu memang masih gadis-gadis atau masih muda-muda sih, cantik-cantik. Cuman dia tidak tahu etika cara menagih. Itu kasihan saya semestinya. Nah, maksud saya itu pemerintah itu ya termasuk Pemda setempat apa itu bisa memantau tentang Emok ini harus diselesaikan. Atau minimal kepala desanya pada saat Emok masuk ditolak atau dibuat satu komitmen dengan BUMDes gitu. Jangan dia jadi liar gitu. Nah, saya takutkan ini ada yang ahli-ahli bisa-bisa aja misalnya kepala desa misalnya posisinya dikasih duit, yang penting buka pintu gitu bisa. Tapi kan ini baru perkiraan kan. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau bisa ya kalau Emok itu dibiarkan masuk itu, kita ini bukannya desa itu bukan akan berkembang akhirnya. Banyak terjadinya penurunan secara ekonomi. Kedua, pecahnya keluarga yang tadinya punya rumah akhirnya terjual. Soalnya kan kalau dia berbicara nafsu yang namanya uang, orang desa itu tidak kelaparan sih semestinya. Hanya dia berpikir tidak punya uang. Nah, dia pinjam sana sini melalui Emok itu. Soalnya tanpa agunan gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ada satu yang mengganjal dalam hati saya dan pikiran, ketika masyarakat yang menggunakan fasilitas Bank Emok ini terus dia tidak mampu bayar,
ini tidak mampu bayarnya itu apa sih yang melatar belakanginya, Pak? Apakah memang dia tidak ada uang, tidak ada penghasilan sehingga tidak mampu bayar, atau karena bunga yang berbunga-bunga terus akhirnya cari sumber lain untuk menutupi eh, hutang yang lama, jadi lahir tuh hutang yang baru, dan terus itu akhirnya menjadi berat. Jadi pada pandangan saya ya, ini semestinya kalau itu hanya tunggal satu emok, mereka terbayar. Tapi oleh karena ini ada beberapa emok yang menawarkan, akhirnya hutangnya kan tidak hanya satu, bisa 7 hutang. Ketika ada bank emok 7, di 7-7-nya Dia punya hutang. Soalnya bank emok itu tetap menawarkan gitu. Nah, disitulah terbelit. Dia masalah hutangnya itu tidak bisa diselesaikan. Tapi makanya tadi kata saya berbicara, kalau hanya satu emok yang muncul, misalnya PNM muncul, ataupun Mekar, itu kan ada Mekar namanya ya, muncul. Satu Mekar. Ya otomatis mereka sudah tuh harus terkontrol secara manajemen. Bank itu tidak asal kasih pinjam aja. Jangan mencari istilahnya keuntungan tapi tidak ada kontribusinya kepada kreditor. Dia ambil dari yang ini masuk, dia ambil ini masuk untuk nutupin yang ini, akhirnya tertutup. Akhirnya semua terhutang, menumpuk semuanya itu. Nah, itu yang jadi kendala. Ada salah satu di desa itu sampai dia untuk membayar emok, dia bisa membayar emok, tapi untuk makan dia mencuri beras tetangga. Itu terbukti ada di satu desa. Itu yang saya selesaikan. Salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat, yang bagian selatan. Nah, jadi yang saya tangkap tuh mungkin seperti ini, Pak ya. Si A misalnya menggunakan fasilitas Bank Emok B. Nah, ketika si A berkewajiban untuk membayar ke Emok B karena tidak ada, akhirnya si A ini melakukan pinjam lagi ke Emok yang lainnya untuk menutupi yang B. Misalnya anggaplah ke Emok C misalnya. Nanti ketika Emok C udah jatuh tempo, tidak ada uang, si A ini melakukan lagi pinjaman ke Emok D dan seterusnya. Akhirnya semuanya membengkak. Nah, ini yang sangat menarik sekali nih. Apakah karena memang faktor ekonomi yang sangat lemah di sana sehingga mereka membutuhkan uang, atau memang karena sangat dimudahkan oleh Bank Emok ini, jadi yang minjam ini jadi banyak ini. Iya, jadi pada prinsipnya jadi mereka itu oleh karena tanggung renteng, istilahnya ada tanggung renteng kan. Tanggung renteng ini seperti apa, Pak? Mungkin jadi teman-teman. Misalnya ketuanya, ini ketua kumpulan ibu-ibu emok. Nah, tanggung renteng itu pada saat misalnya 10 ini ibu-ibu emok yang berkewajiban sebagai ininya ketuanya ini. Pada saat 10 ini hari Kamis harus membayar, yang datang hanya 7, 2 ini kan tidak membayar. Nah, tanggung renteng ke semua ini. Misalnya hutangnya harus setor 200.000. Nah, 200 itu ditutup oleh yang 8 ini. Yang datang ini. Iya, yang datang ini 8. Nah, nanti besok juga yang ini tidak datang ditanggung renteng begitu. Nah, tapi kalau pola itu berjalan hanya satu, tunggal, kurasa bisa diatasi. Tapi ini dengan banyaknya emok bermacam-macam merek, dari PNM, Mekar, apalagi itu ada 7 setahu saya itu. Ya sehingga mereka terbelit. Jadi kita pakai rumus gini aja. A pinjam di A, dia lompat ke B. Pinjam di B, dia lompat ke F. Dari F dia lompat ke C. Itu pola dia. Pola si peminjam ini. Soalnya semua ditawarin. Gitu. Nah, penagih tidak mau tahu. Dia tidak memakai dasar-dasar etika cara penagihan. Sampai ke jam 12 malam dia nagih. Misal tidak terbayar, disebutnya pilot, dia ambil rice cookernya, ada ambil TV-nya. Seolah-olah orang itu dipaksa dan ditakutin. Nah, ini tidak bisa. Kita sebagai insan hukum ya harus berpikir di situ untuk menyelesaikan emok ini. Gitu. Secara sosial aja saya menyelesaikan emok itu ya. Gitu. Oleh karena saya masuk di daerah itu, ya terjadi emok. Alhamdulillah
Ada satu desa saya selesaikan emoknya melalui ketua-ketua di situ yang orang yang berpengaruh. Saya edukasi caranya begini, alhamdulillah bisa selesai gitu. Tapi untuk kedepannya ini Bank Emok ini harus diselesaikan. Jadi bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akhirnya membuat dilema dalam satu daerah itu. Dilema itu bermacam-macam. Terjadinya pencurian, terjadinya keributan keluarga, terjadinya yang tadi punya rumah menjual rumah. Jadi miskin kan? Jadi bukan sejahtera. Kalau orang desa itu semestinya hidupnya sederhana sih. Selama ini tidak punya emok dia berjalan baik. Tidak ada istilahnya dia kelaparan itu. Tidak ada orang Indonesia yang kelaparan saat ini. Dan istilahnya sampe dicabut dia bisa makan sampe. Cabai sudah ada di desa namanya kan, ditanam pun jadi. Tapi hanya dia yang miskin tuh uang. Nah, tergiurlah dengan uang. Ketika ada yang Mengiming-iming uang, ya tadi bukannya untuk pakai modal kan, akhirnya dia konsumtif. Konsumtif itu dia beli HP, beli apa, beli ini. Akhirnya terbelit ke sana, terbelit ke sini gitu. Itu aja permasalahannya. Ringan sih. Kalau tidak ada emok juga ibu-ibu sejahtera di desa. Tetap makan, suaminya tenang kerja di luar. Kan rata-rata di desa itu kan urban, suaminya tuh kerjaan di kota. Taruhlah misalnya di Bandung Barat, satu daerah yang terpencil. Suaminya itu kebanyakan kerjanya di kota, pulang 1 minggu sekali setelah gajian. Dia bisa membawa uang untuk makan anak 1 minggu. Tapi dengan terbelitnya emok, dia datang, uang itu hanya untuk membayar emok. Akhirnya terjadi keributan. Setelah keributan terjadi kekerasan rumah tangga. Terjadi kekerasan rumah tangga, akhirnya terjadinya perceraian. Kan istilahnya bukan kemaslahatan yang di ininya. Akhirnya bubar semua. Nah ini, semua itu resah. Nah apalagi ada satu yang saya bicarakan tadi, itu yang jadi kendala. Kasihan gitu. Kasihan dia itu. Orang-orang desa itu ya secara agama dia kuat, tapi kalau dengan secara tekanan dia goyah. Sampai istilahnya ada tawaran-tawaran yang begitu. Yang disebut kata dia sudah ada pasiennya setiap hari Rebo itu. Soalnya untuk bayar emoknya kan hari Kamis. Tuh mau cari pasien. Ya kalau kita berbicara itu kan secara agama Islam itu kan istri orang. Tapi kalau orang yang ini kan dia banyak menawar-nawarkan diri itu hanya untuk bayar emok. Jadi emoknya tidak ada. Apa kontribusi emok selama ini? Selama misalnya ada 9 tahun berjalan 10 tahun, kontribusinya terhadap kreditor kan tidak ada. Dia hanya mengeruk keuntungan. Dan penagihnya juga itu sampai saat ini dia mengejar target. Mungkin ada nilai plus bagi dia. Target tercapai dia dapat bonus gitu. Nah, itu harus diberi pengertian bagi bank-bank emok. Saya lebih setuju kalau misalnya emok ini ditiadakan, kalau mau masuk ke BUMDes itu lebih pas. Gitu. Ada satu lagi, Pak. Saya dengar tadi udah beberapa tahun, ada yang 9 tahun dan berapa tahun? Hampir 10 tahun, 9 tahun operasi itu terjadi di lingkup pemerintahan desa. Yang Abah tahu, Pak, ini pemerintah desa ini menyikapi peristiwa tersebut seperti apa, Pak? Nah, di situ tanda tanya saya. Tanda tanya besar. Seorang kepala desa, dia kan harus mengayomi masyarakatnya yang terbelenggu dengan emok ini. Semestinya dia turun. Tapi pada saat ini, kadang-kadang kan kepala desa berbicara, itu tanggung jawab dia. Silakan urus sendiri. Nah, itu tanda tanya besar. Apakah kepala desa ini memang sudah teracunin atau tidak tahu gitu permasalahan masyarakatnya. Sedangkan dia itu kan dipilih oleh masyarakat. Dia harus membela masyarakatnya. Nah, satu-satunya kalau memang ini tidak menjadikan kemaslahatan masyarakat, tolak semua emok itu, usir. Jangan ada di desa itu. Memang ada salah satu desa itu sampai dibuat pelang. Kami menolak emok. Itu bagus. Bagi saya sangat setuju. Gitu. Soalnya ini jadi dilema bagi masyarakat desa khususnya. Ya, kalau saya berbicara masyarakat kota itu sudah teracuni semua emok. Kena terjadi. Masyarakat yang menengah ke bawah itu sudah teracun emok, terbelit dengan hutang. Sampai ada yang kabur terus terang di desa.
udah rumahnya di sana ini, dia kabur oleh karena ketakutan Gara-gara sama emok gitu. Iya itu Bung Ari. Ya mudah-mudahan itu emok ini bisa diselesaikan gitu. Oke, oke. Menurut Abah, ketika orang sudah terlanjur pinjam uang ke Bank Emok, harus dibayar atau tidak boleh, tidak dibayar pun tidak apa-apa menurut Abah? Kalau pandangan saya, oleh karena kan saya bisa masuknya dari salah satu desa itu oleh karena saya kan sekarang profesi saya sebagai advokat. Tapi saya buka dengan Bung Ari. Makanya saya bisa tahu mengetahui tentang emok di satu desa. Itu kan sambil saya kampanye pada saat itu. Kampanye apa nih, Pak? Saya ini kebenaran sebagai calon anggota dewan dari Demokrat Dapil 5 wilayah selatan KBB. Oh, Gitu. oke. Saya itu di nomor 5. Nah, Nomor makanya 5. saya tergerak hati saya sebagai caleg, sebelum saya jadi dewan, saya bisa kontribusi tentang masalah emok yang jadi kendala. Nah, itulah saya berbicara satu desa itu saya tahu tentang emok itu. Jadi bisakah saya selesaikan itu emok itu. Nah, pandangan saya tentang hutang piutang di emok itu kan kalau kita bicara itu kan one prestasi atau hukumnya hukum perdata, ya tidak masuk PMH itu Pak Ari, tidak masuk perbuatan melawan hukum. Kalau hutang menurut kita sebagai orang muslim ya harus dibayar, tapi tetap sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia dalam keadaan pailit, dia tidak punya uang sekalipun, dia ada uang, yang penting dia niat membayar. Ada itikat baik. Ada itikat baik, itu utama. Nah, seandainya yang mampu, silakan, tidak dilarang, selesaikan. Dia akan dapat rewardnya, top up kan? Ya. Ya dia bisa pinjam lagi, itu mampu. Tapi kebanyakan ini tidak mampu. Nah, tidak mampu sudah ada, semau dia aja bayar. Tidak ada hukuman bagi dia, tidak ada perbuatan melawan hukum selagi itu itikat baik gitu. Itu permasalahannya. Soal bunganya itu ya kalau dihitung-hitung ya dia bertumbuk, bunga berbunga. Jadi sudah melampaui aturan-aturan yang ada tentang perbankan. Gitu. Baik, Bah, ini lumayan seru sekali terkait dengan Bank Emok ini, dan saya sepakat sekali dengan apa yang Abah paparkan bahwa yang namanya hutang Tetap dibayar. tetap harus dibayar. Diselesaikan. Apapun itu alasannya, mau awalnya ini ilegal atau apapun itu latar belakangnya, hutang tetap harus dibayar. Ada satu ya, Bung Ari. Sekalian saya berbicara sedikit, saya kampanye ini. Boleh, Bah. Boleh kan? Sangat boleh. Dengan Balad Ari. Ya, saya inginkan gitu untuk masyarakat Dapil 5, khususnya Kecamatan Gunung Ngahlu, Cipongkor, Rongga, dan Sindangkerta. Kalau misalnya ada niat untuk memilih saya gitu, menjadikan dewan di sana, saya punya niat untuk menyelesaikan utama masalah emok di wilayah itu. Yang ini menjadikan dilema masyarakat, kasihan masyarakat. Itu aja pesan saya gitu, Bung Ari. Mudah-mudahan ini pesan saya ini bisa tersampaikan. Gitu. Insya Allah. Ya tidak ada apa-apa lagi. Niat baik saya, istilahnya pengabdian tanpa batas, gitu. Wah, Untuk luar biasa. perbaikan dan perubahan. Baik segi Pengabdian apapun, tanpa batas. tanpa batas. Itu, mari. Untuk saudara-saudara saya, saudara-saudara narasi Balad Ari yang ada di Dapil 5 Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Gunung Halu, Cipongkor, Sindangkerta, Rongga, dan Rongga. Jangan lupa Abah Imron Yakub ada untuk teman-teman narasi Balad Ari yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, 4 kecamatan yang tadi.
Sukses untuk Abah, Amin. sukses untuk kita semua, dan sukses untuk teman-teman Narasi Baladari. Saya tutup podcast tentang Bang Emo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari. Saya diundang di sini. Sama-sama, Bah. Luar biasa nih, Bah. Bang Amin. Emo, Bah. Amin. Besok kita ketemu lagi, Bah. Ya, kita siap, bahas yang siap. lainnya. Ya. Oke. Sip.